Ihon ada sedikit keliru tentang si Jawa ini. Jawa ini maksudnya adalah yang tersebutkan neraka dan surga. Yang benar Jawa ini dunia dan akhirat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ahlu taat dengan ahlu ma'asi di dunianya dan di akhirat. Di dunianya pelaku maksiat lain dengan pelaku taat, gitu kan? Dan perbuatan dan sifat mereka berbeda. Kalau di akhirat jelas berbeda. Ahlu taat fil jannah wa ahlu ma'asi fil nar. Baik. Insyaallah. Wa Allahumma ya waliyal Islam, waliya memiliki banyak arti. Baik, dan di antaranya arti yang ada waliyal Islam ay penolong Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya waliyal Islam ay penolong Islam, wa ahli dan ahli Islam. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa in syaa'a adzabahu min finnar. Kata-kata finnar ja'ahuna telah datang di sini di salasi nusakhin, dalam 3 nuskah ziyadah fi qadri jinayatihim. Allah mengadab mereka di dalam neraka fi qadri, seukuran jinayatihim. Apa jinayat? Kriminalnya mereka, kemaksiatan mereka kepada Allah. Itu mana? Fi qadri jinayatihim. Allah mengadab mereka di neraka. Di neraka itu berapa lamanya dan bagaimana bentuk azabnya? Sesuai dengan jinayah mereka, sesuai dengan maksiat mereka. Baik. Seterusnya, wadzalika bi anna Allah tawalla ahla ma'rifatihi. Karena yang demikian itu Allah lah tawalla, yang mengurusi, yang membela ahla ma'rifatihi, orang yang taat kepadanya. Maksudnya hadzal qaul, ini qaul ay ahla ma'rifatihi. Ini qaul yushqat yushkilu. Kadang-kadang ada iskal. Mana? Hah? Anak nggak punya. Oh, itu toh. Qala al-alamatu al-Albani rahimahullah, berkata Imam al-Albani rahimahullah, an isbat lafzil mu'minin ba'da arifin. Ditetapkannya lafaz mukminin setelah arifin. Anlaqullaha arifin. Arifin apa mukminin. Jadi ditambahi mukminin setelah arif. Tambahan mukminin setelah arifin. Tambahan mukminin setelah apa ini? Arifin. Itu tambahan ini wahya, dan dia ziyadatun hamatun, tambahan amat penting sekali. Lam tasbut fi ba'din nusakh. Tambahan ini tidak ada di sebagian nuskah. Jadi padahal tambahan ini penting kok. Tidak ada di sebagian nuskah. Wa minha nuskhatus syarih. Di antara tambahan yang tidak ada ini di nuskhanya syarih.
yaitu nuskhanya Ibnu Abil Ais, tidak ada tambahan mukminin. Faqad qala, maka sungguh telah berkata ai penyarah. Wa qawlu arifin law qala mukminin. Andai kata dia Imam Thahawi itu mengatakan mukminin badal arifin karena aula, tentu lebih bagus. Menunjukkan Imam Thahawi di dalam nuskhanya Ibnu Abil Ais rahimahullah tidak ada tambahan mukminin. Jelas? Pahami? Di nuskha Syarih penyarah Ibnu Abil Ais rahimahullah tidak ada tambahan mukminin, yang adanya arifin. Karena itulah beliau berkomentar, andai kata musannif itu mengganti mukminin daripada arifin, lakana aula, tentunya ini lebih bagus. Baik. Sebab apa, lihat, sebab apa? Kenapa kok lebih baik arifin diganti mukminin? Kenapa? Lianna man arafallaha, karena orang yang mengetahui Allah, walam yu'min bihi, dan dia tidak beriman dengannya, bahwa kafir, dia kafir. Kayak orang-orang musyrikun dahulu mengetahui Allah tapi tidak mau iman. Wa innama iktafa bil ma'rifati waqtaha al-jahm, dan sesungguhnya mencukupi dengan makrifat saja itu adalah pendapatnya Jaham Ibnu Safwan Jahmiyah, iman itu hanya makrifat toh. Wa qawluhu mardudun batilun, dan omongan Jaham tertolak lagi batil. Makanya Ibnu Abil Ais rahimahullah taala menjelaskan, andai kata Imam Thahawi mengatakan mukminin sebagai ganti arifin lebih bagus. Kenapa beliau mengatakan kenapa? Soalnya di nuskha beliau tidak ada tambahan mukminin. Jelas? Nah, bagi yang menambah, bagi yang ada tambahan bukan masalah. Soalnya mukminin sifatnya arifin. Idzan yuqayyid mana arifin. Hari arif lagi mukmin, mengenal Allah lagi mukmin, itu bukan masalah. Di sebagian nuskha yang ada tambahannya mukmin. Jelas? Jelas? Jelas iki. Abu Jabir jelas? Tenang. Kami Imam Qasim. Sampai guru bab. Ibu lambal. Tenang. Tenang tahu? Tenang. Ente paham ente ya? Masalah, kan? Ente paham lagi? Ayo, nggak boleh dosa lo. Yang nggak paham ngomong lo. Yang nggak paham ngomong, anak belum paham. Kalau nggak nanti apa menyembunyikan hatinya nanti. Ayo. Tenang lagi. Lanjut. Lanjut lagi. Ingat, jadi kalau ada tambahan mukminin, alhamdulillah, gak masalah. Tapi singkatnya golok mukminin itu repot. Soalnya yang namanya ma'rifat, iman itu ma'rifat, saya itu pendapat jamu, upah dulu ya ma'rifat, mengetahui Allah toh. Terus mana? Ayo pindah. Hadzal qaul, ini perkataan ahla ma'rifatihi, itu perkataan ahli ma'rifah di komentar man kalian ma'rifah ini. Ahla ma'rifah. Perkataannya musannif ahla ma'rifatihi qad yuskilu, kadang-kadang membuat sulit. Wa yulabbis, dan kadang-kadang memberikan kerancuan. Indah di sisi man la ilma, bagi seorang duwe ilmu, lau bagiman bima qasid ahli sunnah, terhadap tujuan-tujuan ahli ilmu. Bagi orang yang tidak memiliki ilmu terhadap tujuan ahli ilmu,
maka dia akan sulit bagi dia untuk memahaminya dan akan terancau dan tersamarkan kepadanya. Lu kok iso? Ditanya kok iso ya? Fa innahu yuhim, maka sesungguhnya ini qaul ahla ma'rifatihi yuhimu, memberikan pemahaman yang keliru. Apakah pemahaman yang keliru itu? Annal imana huwal ma'rifatu faqat. Iman itu hanya ma'rifat tok. Jelas? Makanya bagi yang enggak punya ilmu terhadap tujuan dan maksud al-ilm itu, tentunya dia akan mengetahui dan memberikan pemahaman yang keliru dia. Ternyata iman itu hanya ma'rifat tok. Kalau begitu, wa huwa qaulul Jahmiyah, pendapat Jahmiyah yang mengatakan iman itu hanya ma'rifat tok. Ada qaul Jahmiyah. Jelas? Nah, walladzi yalzam, dan ini dan yang walladzi yalzam, dan yang diharuskan min nujari, pendapat ini yang mengatakan iman itu hanya ma'rifat tok. Iman itu hanya ma'rifat tok adalah ini ilzami idkhalu fir'aun wal yahuda, memasukkan Fir'aun wal yahudi dan orang Yahudi, wan nasara wa ghairihim min ahli syirik, dimasukkan fi idadul mu'minin, termasuk kalangan orang-orang mukmin. Loh, sadar li'annahum kanu minal arifina billah, karena mereka itu mengetahui Allah. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi ngerti Allah, saya ngerti Allah, ngerti Allah. Meskipun dia syirik kata-kata apa-apa, ini lazim, dilazimkan terhadap orang yang mengatakan iman itu hanya ma'rifat. Ya wis, lazim ngomong. Alif ilahana, tambah, alif itu ditambah. Ilahana atas ilzam ini, tambahan sekarang bentuk batilnya omongan ini. Alif ilahana, tambahlah terhadap ini ilzam. Ana hadal qaul, bahwasanya ini qaul Jahmiyah ini yusbihu, hampir mirip takbirat sufiyah, ungkapan wong sufi. Wal mutakallimina, dan ahlu kalam min ashabi aqidati wahdatul wujud, yaitu pemilik akidah wahdatul wujud. Alladzina yaj'aluna, yang mereka ini menjadikan a'la martabatin, paling tingginya tingkatan min maratibil iman, dari tingkatan iman. Apakah itu? Iya martabatul iman bi rububiyah. Yang penting mengetahui tingkatan mengimani rububiyahnya Allah. Wis cukup ketahui. Laulu ya wala, sepenting kita itu mengetahui Allah menciptakan kita. Wis sudah cukup itu. Mengetahui Allah itu Tuhan kita. Wis cukup. Ini persis omongan sapa? Omongan Jahmiyah. Persis omongan sapa? Wahdatul wujud, ahlu kalam, bahwasanya ma'rifah, mengetahui rububiyah Allah, iman yang paling tinggi sekali. Itu cukup, itu sudah. Silakan. Mimma, dari apa-apa. Yu'minu bihi, yang mengimani bihi dengan tauhid rububiyah, kafatun nas, mayoritas manusia itu mengetahui semuanya. Jadi orang mengetahui kafatun nas, umumnya manusia itu mengetahui tauhid rububiyah. Fal kullu, maka semua manusia ini ya'rifu rabbahu, mengetahui Rabbnya. Wa ya'rifu annahu subhanahu khaliq, dan dia mengetahui bahwasanya Allah itu pencipta, Razzaq, rezeki, al-mudabbir, mengatur, alladzi yuhyi wa yumiit. Jelas injamnya kan jelas. Paham jadi apa yang harus pahami? Jadi qaulu a'la ma'rifatihi,
Ya Rasulullah. Qaulu ahla ma'rifatihi itu ya sing repot sing ora paham. Sing repot tuku sing ora paham terhadap maksud ahli ilm sehingga dipakai pemahaman sendiri. Apa itu pemahaman sendiri? Bahwasanya iman itu gak cukup ma'rifat wa ilah. Lah kalau seperti ini keadaannya, ya wis. Berarti iman itu hanya ma'rifat tok persis wa'ain qaulu mu'ta'ah qaul jahmiyah yang mereka mengatakan apa ya karena iman itu hanya ma'rifat tok. Wis, iman itu hanya ma'rifat tok. Ditambah lagi omongan iki biasanya ungkapan seperti ini hampir mirip dengan ungkapan wong ahlu kalam sufiyah yang mereka menjadikan bahwasanya apa ya karena tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan iman itu adalah mengetahui rububiyahnya Allah yang mana semua manusia itu ngerti Allah itu Rabbnya nek ngono tok. Jelas? Maka di sini termasuk kelihatan butlan al-qaul. Wa qala al-alamatul Fauzan hafizahullah berkata al-alamatul Fauzan hafizahullah. Lakin qauluhu ahla ma'rifati fi khusyu'iha. Akan tetapi perkataannya Imam Thahawi ahla ma'rifatihi fi khusyu'al-khusyur. Amal khusyur. Amat khusyur. Amat dangkal sekali, ya amat dangkal sekali, dan ia memberikan kesamaran. Anal iman bahwa khusus bukan dangkal. Di khusus di situ ada pembatasan, wa iham dan keroncoan. Anal imana bahwasanya iman huwa mujarradul ma'rifah hanya sekedar makrifat saja. Kama yaqulu hulatul murji'ah, sebagaimana telah mengatakan ini hulatnya murji'ah persis pendapat itu jami'nya. Walau qala ahla ta'ati, andai kata Imam Thahawi ngomong ahla ta'ati, lakana ahsan wa Allah, lebih bagus dan lebih jelas. Makanya karena barakallahu fik supaya kata apa saja lebih khusus dalam babul akidah memang harus sulit dan mendetail. Oh sampai bikin apa kerancuan. Coba Imam Thahawi rahimahullah taala ke imam masih dikritik oleh soalnya apa? Kalau nggak paham itu loh. Dan ulama fasik dulu betul maksudnya semua orang paham itu repot. Yo, pasal yo. Kultu akan sabata fi nuskho, tapi alhamdulillah telah tetap dalam nuskho yang lain. Ahla to'ah. Nuskho beda-beda piye? Sesalah sopo iki. Nah nuskho ma'rifat, nuskho ahla to'ah. Tadi udah tambah kekurangan dari sembuh ya kan jenenge nuskho sembuh ora ngerti. Menusuk iki kita pertama. Wa sabata dan sulu telah tetap nuskho ahla to'atihi badal min ahli ma'rifatihi. Fi nuskho sabitna masikna bil Islam. Berilah pegangan kami ini dengan Islam. Alhamdulillah sekarang besok rukun 6, rukun yang ke-6.